Sama saya Wendy Citra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini, Jumat 19 Januari 2024, dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, mengawali pertemuan kita di pagi hari ini ya, sebuah dialog interaktif yang akan kami hadirkan untuk Anda di program Sungai Penuh Menyapa. Dan senang sekali di pagi hari ini kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Kapolres Kerinci AKBP M. Mujib SH SIK, yang barangkali baru beberapa hari ini Pak ya di Sungai Penuh Pak ya. Ya, mungkin kita sapa dulu Bapak Kapolres kita. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Iya. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Topik kita di pagi hari ini pendengar yaitu keterlibatan Polri dalam penanggulangan bencana. Baik, barangkali Kapolres ini merupakan baru di Kota Sungai Penuh. Ada baiknya mungkin pendengar pingin tahu nih seperti apa sih dan siapa ini Pak AKBP Mujib SH SIK ini, yang Kapolres Kerinci yang barangkali baru beberapa hari atau hitungan minggu nih Pak ya. Mungkin silakan Pak, pendengar kita ingin tahu nih siapa nih Pak Kapolres kita yang baru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Sungai Penuh ya, di channel 96,7 FM. Perkenalkan, saya sebagai Kapolres baru di Kerinci, yaitu AKBP Muhammad Mujib. Mungkin tadi udah sampaikan sama Wendy, Pak Wendy. Iya. Oh, Bang Wendy. Iya. Luar biasa, hari yang cukup menyejukkan pada pagi hari ini. Jadi nama saya tadi sudah sampaikan, Muhammad Mujib, pangkat AKBP. Saya di Kerinci ini baru kurang lebih hampir seminggu, karena hari Jumat kemarin kami laksanakan pisah sambut antara Kapolres yang lama dengan Kapolres yang baru. Jadi saat ini pas 1 minggu. Saya sebelumnya sudah masuk ke daerah Sungai Penuh maupun Kerinci, sudah bukan daerah yang asing lagi bagi saya, karena saya sudah beberapa kali ke sini lewat darat, mulai dari Jambi ke sini pun udah sering lah. Jadi ini profil saya lulusan Akpol tahun 2004. Kemudian saya dulu ditempatkan di Kalimantan Barat pas penempatan Pak saat lulus Akpol, yaitu 2005 penempatan di sana. Setelah itu saya langsung PTIK tahun 2009, lulus tahun 2011, baru di Banten sekitar kurang lebih 9 tahun. Baru setelah lulus SPIM tahun 2020, pas saat COVID itu, saya ditempatkan di Jambi. Nah, pas di Jambi inilah saat COVID itu, tahun 2021 itu kegiatan-kegiatan mulai dari vaksin, waktu itu kan sering sekali kita melaksanakan kegiatan di Sungai Penuh maupun di daerah Kerincinya. Mungkin itu profil saya awal. Saya tadi pendengar setia RRI, sebagai perkenalan untuk kita semuanya, salam hangat dari saya selaku pimpinan kepolisian di Resor Kerinci. Ya, baik, artinya Bapak setiap ditempatkan dihadapkan dengan persoalan bencana terus Pak ya. Ya, artinya ketika Bapak masuk di Kerinci sedang dihadapkan mungkin dengan curah hujan yang tinggi dan bencana yang saat itu memang sedang di puncaknya mungkin Pak ya. Saat itu Bapak yang kapan? Banjir, banjir. Saat banjir sekarang. Ya, saat banjir sekarang kan. Saat banjir Bapak datang ke Kerinci, masuk ke Kerinci. Gimana nih Pak, Bapak melihat Kerinci nih Pak? Artinya Bapak datang ke Kerinci udah dihadapkan dengan persoalan gitu kan? Sebenarnya kalau air ini adalah sumber ataupun kebutuhan utama daripada manusia. Semua butuh air, nggak ada air orang nggak akan bisa hidup. Iya. Jadi saya mempunyai anggapan ini adalah rahmat sebenarnya. Cuman rahmat yang mungkin dicurahkan kepada oleh Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang mana kita tidak bisa memanage air ini, akhirnya air ini jadi bencana, ya kan? Tapi saya langsung waktu saat pertama saya masuk sini hari Rabu malam saya sampai. Sebelum saya melakukan pisah sambut, saya hari Kamis itu saya coba turun ke ngecek lokasi banjir, menyapa atau sebisa mungkin kami coba membantu masyarakat yang ada di situ juga. Yang kemarin saya turun itu di Tanah Kampung di sana. Memang di situ kondisi banjir ataupun debit air yang sangat tinggi, sehingga
kasihan masyarakat itu berada di tempat-tempat baik di masyarakat di saudaranya maupun di penampungan-penampungan pengungsi. Ya alhamdulillah kita bisa menginventarisir, mencoba membantu semaksimal mungkin dari kita untuk meringankan beban daripada masyarakat. Jadi ini sebenarnya banjir ini hal yang harus kita sikapi bersama, bukan dari pihak kepolisian saja, tapi harus bersama-sama untuk gimana kita membantu masyarakat yang saat ini lagi tertimpa musibah banjir. Itu Bang. Iya. Barangkali Pak, sebenarnya Pak dalam hal ini kan peran utama Polri, khususnya Polres Kerinci ya, dalam upaya penanggulangan bencana seperti apa Pak? Kalau bayar dari pihak kepolisian kan memang sebagai salah satu unsur Satgas Penanganan Darurat Bencana Alam. Kami dari pihak kepolisian sudah juga melibatkan ke anggota dari Polda aja, sudah kita minta itu ada PKU dari Polda sebanyak 71, yang mana terdiri dari anggota Samapta itu sebanyak 9 orang, kemudian ada dari Polair, ada dari Brimob, yang memang pasukan-pasukan ini yang memang untuk membantu masyarakat, baik itu ada kelengkapan-kelengkapan yang mereka miliki untuk membantu, baik itu kelengkapan di SAR air maupun SAR darat. Itu mereka sudah mempunyai kompetensi lah, keahlian di sana untuk membantunya. Kemudian dari pihak Polres sendiri pun kami sudah melibatkan kami sudah membuat beberapa zona. Ada zona 1 yaitu yang kita tempatkan personil di sana kurang lebih 39 orang. Ada di Gunung Kerinci ya, yang di Sitinjau Laut sana. Kemudian ada di zona Sitinjau Laut di zona 2, kemudian ada di zona 3 di Danau Kerinci. Itu semua kita plotting masing-masing 39 personel yang kita libatkan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah banjir, dan langsung turun sikap untuk membantu penanganan pertama apabila mungkin terjadi longsor, mengevakuasi masyarakat yang mungkin terjebak banjir. Itu kita sudah siapkan personil untuk berada di lokasi-lokasi yang rawan banjir maupun rawan longsor. Demikian. Ya. Hari pertama di Kerinci sudah mulai bekerja Pak ya? Belum sempat untuk istirahat Pak ya? Karena kita diperintahkan untuk langsung kerja, nggak ada kita untuk istirahat, karena bukan liburan, bukan liburan ya. Saatnya nanti ada saatnya kita mungkin saya keluar dari Kerinci, ya saatnya kita liburan ke Kerinci dengan situasi alam di Kerinci yang indah sekali. Ya kan mungkin kita yang berada di sini udah bosan lah lihat alam, tapi kalau orang luar itu ngelihat alam di Kerinci ini sangat-sangat bagus sekali, yang mana harus kita lestarikan. Makanya bencana ini dari mana nih? Sebenarnya mungkin teguran dari Tuhan untuk kita semua. Kita harus saling menjaga, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kalau masalah penanganan bencana, kami bergandengan tangan baik dari TNI, pihak Pemda, dari kepolisian untuk membantu masyarakat. Karena sudah dibentuk posko masing-masing. Posko kami ada di daerah Tanah Kampung, ada situ. Kita siapkan dapur umum di sana untuk memasak bahan makanan, yang mana kita juga mendistribusikan bahan mentah langsung ke tempat-tempat pengungsian. Kalau yang kita masak itu di sana dapur umum kita mempunyai alat itu namanya mobil dapur lapangan, itu yang dimiliki oleh Brimob Polda Jambi, yang mana dari Mabes sudah menurunkan situ. Itu kalau kita masak kurang lebih bisa sekali masak itu 150 porsi, udah bisa itu kita masak, dan itu kita bungkus-bungkus, kita sampaikan kepada masyarakat yang mungkin terendam rumahnya, tidak bisa makan, ya kita langsung kasih bahan makanan yang sudah siap makan. Yang di tempat-tempat pengungsian kita sudah salurkan terkait bahan mentah yang saat ini paling yang mereka yang dibutuhkan oleh masyarakat, tinggal beras,
yang makan makanan instan. Kalau yang lain-lain kan susah. Jangan kan mikirkan makan yang mewah, untuk mengisi perut yang kira-kira untuk menjaga kesehatan mereka aja mereka kan harus, makanya itu kita benar-benar harus melihat kebutuhan apa sih yang mereka. Dari kepolisian, mulai dari Bapak Wakapolda sudah turun, langsung beliau memberikan bantuan. Kemudian dari pejabat-pejabat yang lainnya juga langsung turun ke kepolisian. Kami intinya melihat mana masyarakat yang terdampak, yang membutuhkan, mungkin perlu evakuasi, kita evakuasi. Kita juga kemarin ada mengevakuasi orang yang sakit dengan peralatan kita, yaitu perahu karet, dengan mungkin mobil yang bisa kita mobilisasi untuk membawa. Itu kemarin ada berapa orang? Ada 3 orang nggak salah. 3 orang. Kita juga kemarin kita menyelamatkan orang yang hanyut di daerah Tanah Kampung yang di Sungai Batang Berau ya, Batang Marau. Ya, Batang Marau. Itu ada yang hanyut 1 orang. Dengan kesigapan tim kita, akhirnya alhamdulillah mereka selamat. Saat kita bawa itu, kita evakuasi, dia pingsan. Akhirnya alhamdulillah waktu itu akhirnya dibawa ke puskesmas, dia siuman, alhamdulillah selamat. Selamat ya. Itu bentuk salah satu wujud langkah, wujud kita, kepedulian kita juga untuk membantu masyarakat. Artinya sudah melakukan koordinasi lintas sektoral, Pak ya. Ya, dalam masalah ini tentunya anggota Bapak juga ada yang terdampak ya, Pak ya. Ada beberapa anggota yang terdampak. Itu seperti apa, Pak? Penanganannya dari Polres sendiri seperti apa itu? Kita mencoba itu meringankan dengan memberikan bantuan kepada mereka, mencoba mencarikan solusi tempat sementara, tapi kebanyakan mereka rumahnya masih bisa ditinggali. Mereka ada tingkatnya di atas, tinggal kita mendorong apa yang kurang dari mereka, kita tanya, kita bantu. Karena kita jangan hanya membantu masyarakat, keluarga kita sendiri terdampak kan gitu. Itu yang harus juga saya harus respect, harus melihat open kepada anggota saya sendiri juga. Jangan kita membantu orang tapi kita keluarga kita kena kan gitu. Makanya saya mungkin mengajak seluruh pendengar, seluruh masyarakat untuk kita saling peduli terhadap lingkungannya. Apa sih yang harus kita lakukan, bisa lakukan saat ini? Ya kita melihat lingkungan kita, mungkin ada masyarakat yang membutuhkan apapun. Kalau memang tidak bisa memberikan materi, minimal kita bisa membantu dengan tenaga kita. Sebenarnya kalau masalah himbauan terkait masalah keamanan, masalah banjir ini ya tetap harus hati-hati dan waspada karena curah hujan masih cukup tinggi. Kita susah di Kerinci ini memprediksi kapan hujan. Biasanya kan ini selepas zuhur pasti hujan. Ya mudah-mudahan kita berharap semua, berdoa semua untuk agar curah hujan ini agar ringan biar nggak berat. Ya baik, pendengar barangkali nantinya bisa untuk berkomunikasi langsung dengan Pak Kapolres kita untuk menanyakan terkait dengan topik kita, keterlibatan Polri dalam penanggulangan bencana. Silahkan di line telepon 085319112837 atau melalui chat di live Facebook yang saat ini tengah berjalan. Dan Pak Kapolres tentunya seperti yang sudah Bapak singgung tadi, aspek keamanan Pak ya. Terus seperti apa nih Pak Polres tentunya ketika masyarakat tadi harus mengungsi nih Pak, harus mengungsi kan, tentunya rumah ditinggalin. Ya. Dan itu sangat rawan sekali Pak ya. Ya. Mungkin nanti dijawab Pak setelah yang satu ini. Ya, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh. Kalian kau diam dulu, coba dengar siaran radioku. Aran asko, kami kau lagi nonton TV ay. Kita kau berada di daerah yang rawan bencana alam. Makanya dengar informasi kau, penting bagi kita. Atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah. Nah,
Kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau. Jika terjadi bencana alam. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Sungai Penuh Menyapa, dan masih bersama Pak Kapolres AKBP Muhammad Mujib, SH SIK Kapolres Kerinci. Ya, baik Pak Kapolres, tadi terakhir sudah kita singgung ya Pak ya, terkait dengan keamanan nih Pak. Tentu masyarakat perlu juga memastikan bahwa ketika mereka harus mengungsi dan rumahnya benar-benar aman gitu Pak ya. Itu dari Polres sendiri Pak, seperti apa nih Pak mengatasi hal tersebut? Untuk menyikapi terkait masalah keamanan yang ada di lingkungan yang terdampak banjir, makanya kami bentuk masing-masing itu zona. Makanya zona masing-masing personil yang dibagi 2 regu. Di situ mereka kerja 12 jam. Satu kali 24 jam, mulai 8 pagi sampai 8 malam dan 8 malam sampai 8 pagi. Tujuan mereka kita bentuk itu adalah mereka untuk melakukan monitoring di wilayah yang terdampak sesuai dengan zonanya masing-masing, yang mana mereka digerakkan oleh Polsek yang masuk terdampak tersebut atau Kapolsek yang ada di situ untuk melakukan giat patroli sebisa yang mereka lakukan, melihat patroli di sekitar di lingkungan yang terdampak. Jangan sampai orang yang terdampak ini jangankan memikirkan keamanan, keselamatan dari dirinya aja. Makanya dari itulah kita bentuk untuk mereka melakukan patroli di lingkungan tersebut, antisipasi gangguan kamtibmas yang mungkin melakukan pencurian maupun yang lainnya yang berada di lokasi tersebut yang terdampak. Itu yang kita lakukan. Selain itu juga kami juga selain melakukan patroli itu, kita juga membantu masyarakat terkait masalah kesehatan. Apalagi saat ini kami
dari pihak kepolisian juga turun ke masyarakat yang merasa mungkin ada flu, demam atau sakit kulit. Kami dari pihak kepolisian juga sudah menyiapkan obat-obatan, obat kulit maupun obat yang saat ini biasanya saat dampak banjir ini kayak diare maupun yang lainnya. Tapi kalau untuk penyakit kulit mungkin dari anggota biasa bisa ngasih. Cuman kalau penyakit dalam ini kan ada orang ahlinya di kita ini, ada dokes, sekasi dokes di kita itu yang mana diawaki oleh dokter, ada perawat-perawat yang memang lulusan daripada kepolisian. Kalau kasih dokesnya ada perwira. Untuk anggotanya ada lulusan bidan, ada lulusan perawat. Itu makanya mereka ahli sebenarnya untuk membantu masyarakat yang terdampak di kesehatan. Masalah keamanan nanti sudah saya di job description mereka masing-masing di zona sudah diarahkan oleh kita langsung waktu itu saat mereka sebelum menuju ke lokasi-lokasi yang mana mereka diperintahkan untuk mengamankan, ya kita sampaikan peduli kepada lingkungan, lakukan kegiatan patroli untuk antisipasi kejadian-kejadian kriminalitas di sana. Itu Pak. Ya, sejauh ini Pak sudah ada mungkin ada laporan terkait dengan keamanan tadi Pak. Kalau saat jauh ini belum ada. Belum ada Pak. Ya, alhamdulillah lah, mungkin masyarakat juga para pelaku ini melihat juga untuk mempunyai toleransi kayaknya kan. Jadi mereka janganlah orang udah menderita ya. Tapi kalau kejadian di luar itu, di luar lokasi ada kejadian keras. Ya, kalau di lokasi banjir saat ini masih belum. Masih belum Pak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan, makanya kami mengimbau dukungan dari seluruhnya lah untuk membantu mengawasi semua. Ya. Status tanggap bencana di Kota Sungai Penuh sudah dicabut Pak ya? Sudah dicabut mulai kemarin. Hari apa itu? Hari Jumat malam kalau salah. Tapi dari pihak Polres sendiri masih melakukan? Kami tetap masih siaga. Di Tanah Kampung itu tetap siaga dari pihak anggota Brimob masih siaga sana. Dapur lapangan juga masih ada di sana. Kami juga kemarin baru diupload yang dari Polda ini dan Samapta diupload pergantian personil lah dari sana. Karena kita masih merasa butuh tenaga untuk membantu masyarakat yang kena musibah bencana banjir. Ya, sedangkan di Kerinci status bencananya masih Pak ya? Masih sampai tanggal 28 Januari ini. Itu di Kerinci sendiri bagaimana Pak penanganannya Pak? Apakah sama dengan sama aja. Karena di sana dan Satgasnya Dandim langsung. Cuman kami kan selaku yang terlibat di Satuan Tugas Penanganan Bencana Alam, ya kita terlibat di sana. Tapi sampai hari ini masih berjalan tuh Pak ya? Semua masih berjalan. Ya, artinya dari Polres sendiri tidak bekerja sendiri Pak ya? Terus bagaimana nih Pak, melibatkan komunitas-komunitas juga nggak Pak? Ya, kami juga melibatkan, kemarin ada di sungai di Pulau Tengah ya. Pulau Tengah itu ada. Dari kasih pengawasan Siwas. Siwas saya ada di sana membantu memasak, melibatkan pihak pramuka juga dari Bimas, Kasat Bimas, melibatkan juga komunitas-komunitas kita libatkan untuk membantu, baik itu menyalurkan bantuan, meringankan, mungkin membantu mengevakuasi, ada juga kita libatkan di sana. Semua komunitas, makanya kita mengajaklah semua pendengar yang mungkin dari komunitas mau masyarakat untuk membantu meringankan daripada masyarakat yang terdampak bencana di sini. Ya. Oke Pak, mungkin ini ada pertanyaan dari pendengar kita nih Pak yang masuk melalui live Facebook. Selain memberikan bantuan terhadap warga terdampak banjir, untuk anak-anak terutama anak-anak sekolah yang terdampak banjir, apa yang dilakukan Pak? Ya. Ini hal yang menarik. Kemarin saat kita melakukan bantuan kepada masyarakat yang terdampak di Posko Rawang, ada dari ibu-ibu menyampaikan kepada kita, Pak, kami butuh pampers, kami butuh alat tulis kita, anak-anak ini habis Pak, nggak punya, mungkin terendam. Rencana setelah kegiatan ini, karena saya sudah menyampaikan kepada istri saya untuk ngajak Pak Yanggari, kami menyiapkan menyalurkan bantuan alat tulis sama snack-snack kecil kepada mereka. Itu alat tulis kita udah saya siapkan berapa itu ada, lumayan lah kita siapkan.
semampu kita dan mereka kebutuhannya seberapa. Untuk mungkin yang lainnya pasti akan dengan seperti ini, pasti yang lain akan minta kan. Tapi coba kami menyampaikan juga kepada pihak Pemda untuk juga melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik dari ibu-ibu maupun sampai anak-anak. Kami sudah siapkan untuk hari ini, nanti setelah kegiatan ini saya dan Bayangkari akan menyalurkan yang diminta mereka, yaitu alat tulis sekolah. Udah belanja sudah kemarin, ya nanti tinggal menyalurkan nanti. Itu yang kita lakukan selain membantu meringankan baik makanan maupun yang lain. Itu Pak ya? Ya. Baik, tadi ada yang masuk nih Pak. Oke. Apa lagi? Ya, tadi ada yang masuk telepon tadi. Ya, baik Pak. Artinya di Polres sendiri tentu dengan kejadian ini sudah atau akan gitu Pak ya? Oke, kita terima dulu Pak penelpon. Iya, silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang RRI. Ya, selamat siang. Dengan siapa di mana? Oke, saya dengan Anissa di Sungai Penuh, Bang Wendy. Iya. Silakan Bu Anissa mau bertanya langsung sama Pak Kapolres kita, silakan. Oke, baik, selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang Bu Anissa. Oke, terlebih pertama sekali kami sebagai masyarakat Kota Sungai Penuh memberikan apresiasi untuk Pak Kapolres karena di hari pertama Bapak menjabat di Polres Kerinci, Bapak langsung ke lapangan ya untuk membantu masyarakat. Siap, terima kasih Bu. Oke, untuk pertanyaannya Pak Kapolres, Pak Kapolres kan baru nih di Kota Sungai Penuh. Siap. Mungkin yang menjadi fokus Bapak sekarang selain dari penanganan bencana yang ada di Kota Sungai Penuh seperti apa yang Bapak lakukan? Terus juga kita kan menjelang pemilu 2024, seperti apa pengamanan dari Polres Kerinci untuk jelang pilkada pemilu 2024 ini Pak? Dan juga seperti apa yang Bapak lakukan? Cuma itu aja Pak. Terima kasih Pak. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin Pak bisa dijawab dulu Pak ya terkait yang pertama terkait fokus penanganan selain dari mitigasi ini tadi Pak ya. Terus juga persiapan pemilu nih Pak. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Anissa. Salam, mudah-mudahan dengan dipuji saya jadi terbang tinggi jadi. Ya alhamdulillah memang sudah jadi tugas dan kewajiban saya selain dari tugas penanganan yang saat ini, yaitu yang lebih awal memang penanganan bencana. Fokus pertama memang penanganan bencana, tapi untuk penanganan pemeliharaan Kamtipmas tetap harus saya lakukan juga terkait menekan baik itu kejahatan-kejahatan jalanan, kejahatan-kejahatan mungkin narkotika, penyalahgunaan narkotika dan yang lainnya. Tetap kami laksanakan, melakukan pembinaan, penyuluhan nanti apa kami juga lakukan. Jadi banyak kalau polisi kan merekam Tipmas, kita melakukan pelayanan juga kita lakukan, melakukan pelayanan mungkin lalu lintas juga kita lakukan. Semuanya berjalan ya, Pak ya? Semua tetap berjalan. Selain memang saat ini yang lebih utama kita harus melihat mana yang lebih dibutuhkan. Seandainya penanganan ya sekarang kita penanganan fokus ini, tapi tugas-tugas yang lainnya tetap berjalan, tidak kita abaikan juga. Giat patroli, giat sambang, giat mungkin penindakan terhadap para pelaku kejahatan. Tadi malam kita juga sudah mengamankan ada pelaku penyalahgunaan narkotika juga kita amankan. Jadi kita juga tidak terlena sana, tapi tugas pokok tetap harus kita lakukan. Itu. Yang itu di luar itu, tugas ya. Ini ada lagi Pak yang masuk nih Pak. Dari... Tadi yang masalah itu belum. Oh iya, masalah pemilu. Kok terkait masalah pemilu, memang kemarin terakhir hari Rabu kita melakukan rapat koordinasi terkait pendistribusian logistik dan hambatan-hambatan yang saat ini kita mungkin lihat sendiri. Ada nanti lokasi TPS yang terdampak, yang masih terdampak. Kita sudah sampaikan kepada KPU, sudah melakukan rapat koordinasi lintas sektoral kemarin hari Rabu kita laksanakan. Ya banyak masukan-masukan, karena kami tugasnya adalah mengamankan pelaksanaan pemilu ini berjalan aman, tertib dan lancar. Kami juga sudah nanti saat pelaksanaan pemilihan ada pergeseran pasukan pada tanggal 11
itu sebanyak 130 orang 11 Februari, Pak? Februari dari Polda ke kita untuk mengamankan, membackup, karena kalau ke Polres sendiri anggotanya masih kurang kalau membackup masing-masing. Dari beberapa TPS kan ada beberapa kriteria, baik dari rawan, aman, rawan, dan sangat rawan. Sebenarnya rawan-rawannya ini bukan rawan karena gangguan, tapi rawan karena geografis, letak geografis yang ke pendistribusiannya ke sana jauh, saat membawa dari kondisi alamnya yang memang menantang. Karena ada penyampaian dari anggota saya bahwa ke sana itu kurang lebih mungkin memakan waktu sampai berjam-jam dan kondisinya terjal dan berlumpur. Itu yang termasuk rawan. Itu saat postingan anggota Polres sendiri akan kita plotting di lokasi-lokasi yang rawan, yang jauh dari Polres. Untuk anggota yang backup ke Polda, kita sebagian mungkin nanti kita standby-kan di Polda untuk antisipasi apabila ada gangguan saat pelaksanaan pemungutan suara. Dan sebagian akhirnya juga kita plotting di TPS-TPS. Memang yang kita lakukan untuk pelaksanaan pengamanan TPS ini, ada satu dengan pola satu personil ada membawai 2 TPS. Di situ ada tiap TPS kan pasti ada linmasnya, pasti 2 orang. Jadi satu personil ada yang bisa membawai 2 TPS, ada yang membawai 4 TPS, ada yang membawai 6 TPS sampai 8 TPS. Karena kami kan hanya di luar kalau saat pelaksanaan, tidak berada di dalam lokasi TPS karena kita aturannya seperti itu. Kita akan juga melaksanakan nanti saat masa tenang, kita akan melaksanakan patroli dalam skala besar. Saya akan melaksanakan patroli dalam skala besar untuk kita menunjukkan, memberitahu kepada masyarakat bahwa ini kesiapan kami, pihak kepolisian, pihak keamanan melaksanakan pengamanan kegiatan pemilu damai. Ya, ini ada lagi nih Pak, masuk dari live Facebook kita Pak. Assalamualaikum, saya Ella dari Pondok Tinggi, mau bertanya peran Polri dalam penanggulangan bencana seperti apa? Yang tadi sudah disinggungnya Pak ya. Terus pertanyaan keduanya, Bapak Kapolres, program kerja Bapak untuk membantu pemerintah dalam pembangunan daerah seperti apa? Gitu Pak. Jadi yang pertama mungkin sudah kita sampaikan tadi terkait penanganan, mulai dari kita menangani orang yang terdampak baik secara memberikan makanan, membantu evakuasi, memberikan pelayanan kesehatan, itu dalam penanganan bencana. Kemudian untuk peran Polri dalam program kerja saya untuk membantu pemerintah melakukan pembangunan ini, ya tugas kita adalah melakukan pengawasan kepada mereka, jangan sampai ada penyimpangan saat pembangunan yang mereka lakukan. Kalau penyimpangan yang mereka lakukan, pasti kami tindak lanjuti dan kita proses sesuai prosedur yang ada. Baik itu masuk ke undang-undang tidak pidana korupsi maupun di undang-undang pidana umum yang lainnya. Itu kan pasti akan kita lakukan tindakan tegas di sana. Ya. Baik nih Pak, kita terima satu penelpon lagi Pak ya. Ya. Halo, selamat siang. Halo, nama Bu ya. Nah, ya. Halo. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Iya, dengan Bu Erni. Dengan Bu Erni. Oke, Bu Erni. Silakan Bu Erni, mau bertanya langsung sama Pak Kapolres kita. Silakan. Ya, ada dengar nih. Ada. Dengar, ada. Ya. Itu apa namanya Pak Polres sama data Pak Polres. Ya Bu. Iya, terima kasih juga Pak Polres sudah bantu kami yang banjir kemarin Pak Polres. Sama-sama Bu. Ya. Iya, itu Pak, bukan masalah banjir aja, Pak. Itu masalah juga, Pak, masalah pekat, Pak. Itu coba. Masalah apa Bu Arni? Itu masalah pekat, Pak. Penyakit masyarakat, ya Bu. Itu coba lebih diapakan lagi lah, Pak. Ditingkatkan lagi Bu ya. Pekat, Pak. Iya. Iya, misalnya ada itu minum keras. Sekian anak-anak kadang libur sekolah atau apa gitu, Pak ya, Pak. Kita jujur anak kita, Pak. Tuh. Kenal pot dong, ugal-ugalan, Pak. Itu juga, Pak. Pokoknya besar pekat, Pak. Terima kasih Bu. Iya Bu, terima kasih masukannya. Ya Pak. Iya. Terima kasih. Pak. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Kapolres, mungkin terkait dengan pekat. Terkait pekat memang inilah sebenarnya tugas
kepolisian memang untuk memberantas penyakit masyarakat, mulai dari minum-minuman keras, judi, banyak lah, ada pencurian, ada mungkin kenakalan remaja. Jadi sebenarnya sepenuhnya memang merupakan memang tanggung jawab kepolisian, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita kalau saat penindakan kita lakukan penindakan, tapi saya harapkan kepada seluruh masyarakat berperan aktif, baik bisa menghubungi ke kami di 110 maupun nanti saya sampaikan ke nomor saya. Kalau saya welcome banyak media sosial yang saya punya, mulai dari Facebook ada, dari Instagram ada, TikTok ada, apalagi Twitter, Pak. Twitter ada juga, ada. YouTube Semua saya juga, ya. YouTube ada juga. Banyak dari warga Kerinci yang langsung nge-add baik di Facebook, di Instagram, banyak yang komunikasi lewat DM. Itu banyak. Saya bukan orang, makanya saya minta kepada seluruh warga pendengar setia untuk berperan aktif membantu kita, baik itu knalpot. Saya akan sampaikan untuk kepada lantas kita melakukan penindakan knalpot brong, karena emang mengganggu telinga kita udah santai-santai, kecuali orang yang sehat. Takutnya orang yang sudah sepuh kan, pas duduk kena knalpot brong, kaget dia. Kecuali kita saya lihat kayak gitu. Ya Pak, dari prediksi BMKG nih Pak, curah hujan di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci masih tinggi hingga awal Maret Pak. Ya. Dan di rentang tanggal tersebut Pak, kita ada perhelatan besar mungkin Pak ya, pemilu ya. Terus bagaimana nih Pak, jika dengan curah hujan tinggi tentu akan rawan bencana nih Pak. Tentu Polri sudah mempersiapkan langkah-langkah seperti apa yang akan diambil. Dan seperti apa itu Pak? Makanya kemarin kita rapat lintas sektoral kemarin, kita melakukan langkah-langkah solusi untuk penentuan TPS. Penentuan TPS di mana? Karena ini bukan kewenangan kami untuk menentukan TPS, tapi kewenangan kita untuk mengamankan pendistribusian pendistribusian logistik, pelaksanaan pemilu saat pemungutan suara sampai nanti kembali lagi kepada KPU logistik tersebut. Ini sudah kita sampaikan solusi alternatif lokasi TPS. Makanya kemarin dari pihak KPU ada tempat-tempat yang memang ada solusi. Oh, ini alternatif tempat TPS A, seandainya masih tergenang banjir, nanti solusinya di tempat ini. Solusi yang satunya lagi ada di tempat ini. Cuman ada juga yang masih belum, karena di desa tersebut semua terdampak banjir. Itu karena untuk solusi pengamanan mulai udah kita sampaikan juga, karena kita kan bisanya menyampaikan kepada mereka. Karena kalau kita membawa logistik tersebut langsung nggak bisa. Kita mobilisasi massa pun nanti pasti ada yang mempolitisir bahwa polisi tidak netral. Sedangkan polisi kan harus netral. Kalau yang menang mungkin seneng-seneng aja. Oh, ada mobilisasi, bukan berarti mobilisasi, cuma membantu masyarakat yang ingin menyalurkan hak pilihnya di TPS. Kan seperti itu sebenarnya. Kami siap, saat ini kita sudah siap, mulai dari pola pengamanan kita sudah siapkan pola pengamanan TPS untuk anggota yang standby saat pelaksanaan nanti pemungutan suara kita sudah siapkan. Tahapan-tahapan sudah kita lalui. Sekarang kan tahapan kampanye kecil. Tahapan akbar kan nanti tanggal 21 mulai ya. Kita sudah siapkan rencana pengamanannya sudah semua kita siapkan. Artinya untuk skenario seperti apa nanti jika pelaksanaan pemilu tersebut terjadi bencana juga sudah kita siapkan ya? Semua, sudah siap skenario, ya. Termasuk dengan skenario terburuknya mungkin ya, terburuknya pun kita sudah siapkan. Seandainya ada pemilihan jangan sampai ada pemilihan apa namanya itu PSU ulang karena bencana kan. Karena PSU terjadi apabila saat pemungutan suara itu terjadi bencana pas. Cuman saat ini kan sebelum pemilihan sudah terjadi bencana. Itu masalah. Itu yang belum ada aturan yang mengikat benar. Kalau saat itu ada. Makanya kemarin dari pihak KPU sudah saya sampaikan agar segera koordinasi kepada KPU pusat. Ini seperti apa nih regulasi untuk mengatur pemindahan TPS ini kira-kira seperti apa?
biar kami nanti kan saya selalu koordinasi dengan pihak-pihak KPU. Kemudian juga saya sudah kemarin komunikasi atau silaturahmi dengan Bawaslu yang selaku pengawas daripada pemilu, yang mana di situ terbentuk tim Gakumdu itu. Yang mana terdiri dari pihak Bawaslu, dari Kejaksaan maupun dari kita. Masing-masing tim Gakumdu ini baik dari kabupaten maupun di kota itu udah ada personelnya ataupun awaknya masing-masing. Sudah siap itu mereka. Ya, mungkin terakhir Pak Kapolres, langkah konkret seperti apa mungkin yang akan diambil dan harapan Bapak ke depannya seperti apa nih Pak? Terhadap bencana dan ke depannya perhelatan kita yang ke depan ini Pak. Langkah konkret terhadap bencana tetap saya akan mencoba menyampaikan kepada terkait masalah bantuan terhadap masyarakat, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat langsung, melakukan mengevakuasi masyarakat yang terdampak bencana, kemudian memberikan pertolongan kesehatan kepada bencana. Itu langkah di dalam bencana. Tetap standby-kan personil saya untuk membantu masyarakat. Walaupun nanti ini kita dari masyarakat, dari anggota ini yang berada di zona-zona tersebut akan kita juga libatkan untuk pengamanan TPS. Terkait masalah pengamanan kegiatan pengamanan pemilu, saya sudah siapkan daripada personel baik dari Polda maupun itu untuk pengamanan di beberapa di TPS yang tersebar di kota maupun kabupaten. Sudah kita buat polanya masing-masing. Mereka akan melakukan pengamanan mulai dari H-2 mereka bergeser ke lokasi TPS untuk mengamankan TPS. Untuk kita saat nanti kita juga akan melakukan giat patroli tadi yang sampaikan, patroli skala besar untuk kita patroli di wilayah kota maupun kabupaten, antisipasi mungkin adanya gangguan money politik maupun yang lainnya. Jadi saya juga himbau kepada masyarakat tolong berperan aktif, baik masalah keamanan Kamtibmas, masalah pemilu ini. Pilihan boleh beda, akan tetapi toleransi antar umat beragama, antar tetangga, kita jangan sampai ada perselisihan. Boleh di dalam tapi di luar jangan, gitu loh. Oke. Baik Pak Kapolres, terima kasih atas kehadirannya dan memberikan informasi-informasinya terkait dengan kejadian yang saat ini tengah terjadi dan pesta demokrasi yang kedepannya akan kita hadapi. Dan semoga saja pesta demokrasi memang hakikatnya pesta Pak ya, kita bersukaria harusnya ya, karena hari itu nanti libur semua kan. Libur. Kegiatan-kegiatan dinas itu libur, cuman kegiatan keamanan polisi aja yang nggak libur. Polisi nggak libur karena kita harus mengamankan, nggak ada libur kita kan. Ya emang tugas kita, tugas dan tanggung jawab kita. Kita nggak boleh mengeluh, itu tugas kewajiban. Kalau ada anggota yang nggak masuk, nanti Pak kasih propam. Ini beliau bagian mengawasi, bagian menindak, melakukan penindakan terhadap personil ataupun anggota yang ele-elean. Kalau mungkin dari masyarakat ada anggota saya yang melakukan perkeliruan ataupun melanggar aturan, tolong disampaikan ke saya biar kami melakukan penindakan kepada mereka. Kita harus transparan saat ini kan dengan era-era reformasi birokrasi dan kemudian ada globalisasi dan teknologi informasi yang mungkin tidak ada batasnya. Ya. Bisa nanti langsung komunikasi ke saya. Mungkin perlu saya share nggak nomor? Boleh, boleh Pak. Boleh nggak apa-apa? Gimana? Nggak apa-apa. Kalau saya siap ke nomor. Jadi mungkin para pemirsa sekalian, apabila mungkin ada pengaduan ataupun laporan terkait situasi wilayah, silakan langsung di WA kepada nomor saya, yaitu dengan nomor 0852 4598 3636. Itu nomor saya. 1 kali 24 jam hidup terus. Nggak pernah mati selama saya punya HP, mungkin HP-nya yang nangis karena nggak pernah dimatikan. Nggak pernah dimatikan HP saya, pasti hidup terus. Kecuali saat tidak ada sinyal lah, baru itu mungkin dari hambatan yang nanti ada yang hubungi. Nggak apa-apa, silakan aja, mungkin warga bisa disampaikan langsung ke saya. Nanti akan coba saya buat program, akan saya share di tempel-tempel untuk melaporkan langsung
apa namanya judulnya Pak, orang sini nyapanya apa biasanya lapor itu? Lapor biar kearifan lokal kan. kearifan lokal. Iya. Iya. Kalau nggak harus Pak Kapolres atau kalau di bahasa Indonesia kan kayak gitu. Ya kita buat nanti nomor saya share biar langsung mau lewat nomor telepon WA, mau lewat DM pasti saya Pak. Coba dicek aja yang mungkin berteman di Facebook maupun di Instagram yang menyapa saya pasti saya balas. Itu. Ya. Artinya Terima kasih, masyarakat ya. Kapolres welcome Pak ya. Kami welcome, saya welcome. Silahkan bagi masyarakat yang barangkali ingin menyampaikan unek-unek Iya. ya Pak ya. Tapi jangan sampai menyampaikan utang Pak, saya punya utang banyak. Ya marilah kita pikirkan bersama gimana caranya menyelesaikan, yaitu dari rekan kita. Masyarakat harus mencari solusi sendiri kalau masalah utang. Kalau masalah Kamtimas kami siap, masalah mungkin lain-lain ataupun gangguan yang lainnya bisa disampaikan. Oke. Terima kasih Pak Kapolres sudah hadir. Sama-sama dan Bang Ambendi. ya berkesempatan tuh. Sebenarnya hari ini ada program rutin Pak ya, program wajib mungkin Pak ya di Polres ya, Jumat curhat tuh Pak ya. Udah tadi sebelum Pak. saya coba sempatkan ke sana karena saya orang baru pengen menyapa langsung juga. Itu ada program kepolisian agar tidak ada jarak antara masyarakat dengan anggota. Ya, di sini dilanjut curhat dari masyarakat di sini Pak. Ngopi bareng sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Semoga di lain waktu mungkin kita bisa berbincang lagi di program yang lain di RRI mungkin Pak ya. Ya Bang. Ya, baik pendengar, demikianlah Sungai Penuh Menyapa untuk edisi hari ini bersama Pak Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib SH SIK. Dan sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.